Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tri Anggraini. Saya dari program S1 Studi Manajemen Universitas Terbuka. Yang terhormat Bapak Dosen Agung Nasrullah Saputra dan para tutor dari Universitas Terbuka. Dan saya sangat hormati dan saya banggakan teman-teman seangkatan 2021 mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gagasan saya mengenai COVID-19 ataupun coronavirus. Pertama-tama sebelum kita membahas untuk mengenai COVID-19 ini, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sih COVID-19 ini? COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus yang disebabkan oleh gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti yang bisa disebut dengan pneumonia. COVID-19 ini adalah penyakit yang baru disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu bisa disebut dengan SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 ini pun menular di antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa saat saja, dan penyebaran COVID-19 ini tidak makin meluas. Beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintahan menerapkan kebijakan pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu PPKM. Untuk menekan penyebaran virus ini, corona COVID ini pun begitu cepat ya menular satu manusia ke manusia lainnya. Dan jumlah korban dan angka kasus pun sangat meningkat hingga tulisan ini pun dibuat dengan jumlah COVID dengan jumlah 5.200. Lalu apa saja yang ada dalam gejala yang akan dialami oleh terkena virus ini? Dan sebagian besar orang yang akan tertular akan mengalami gejala ringan ataupun sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Bahkan sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa memandangkan seseorang yang terinfeksi COVID, yaitu demam, sesak nafas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang terjadi tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual ataupun muntah, diare, pilek, dan hidung tersumbat. Dari semakin kesini ya, banyak sekali para peneliti dalam bidang kedokteran sudah mulai mengerti berbagai hal yang berkaitan dengan virus corona ini. Virus yang membuat banyak orang di dunia terjangkau dan memberikan dampak sebagai sektor yang di hampir seluruh di dunia mulai mendapatkan titik terang di mana kandungan virus corona sudah berhasil dipelajari yang sangat berguna membuat antivirus atau obat ini pun tersebut kan berjalan dengan baik. Kandungan dalam COVID ini pun berbanyak jenisnya ya, yang kompleks seperti replikasi virus corona, memerlukan pemindaian bingkai ribosom selama transi genom, sintesis apicesis, RNA, ataupun virus-virus RNA yang bisa diselidiki. Maka dari itu kita juga akan sangat membutuhkan banyak-banyak vitamin dan selalu terapkan physical distancing guna memakai masker saat beraktivitas di tempat ataupun di dalam keramaian. Untuk orang-orang yang diduga terkena COVID ini termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP ataupun orang dalam pemantauan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menular virus COVID ini, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan tinggal di ruangan terpisah dengan orang lain, konsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter, lakukan pengukuran suhu 2 kali sehari, pagi dan malam hari, dan jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin keluar rumah pun kita sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput ataupun memakai masker dengan sarung tangan. Bila terpaksa harus berada di tempat umum pun gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk ataupun bersin, lalu segera buang tisu itu ke tempat sampah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa sangat membantu dari presentasi saya dan dari gagasan saya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.